Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita akan mengkaji bersama ya, sama-sama belajar tentang sebuah tema yang kalau kita ingin kaji tema ini sebenarnya temanya sangat luas sekali ya. Tema yang diajukan panitia kepada saya itu keberlimpahan cinta dalam keluarga menurut Al-Qur'anul Karim. Ya. Pertama, kalau kita lihat dari segi judul saja, keberlimpahan cinta. Kalau kita lihat judul ini, Bapak Ibu semua, tadi saya sampaikan judul yang memang sangat panjang, dalam, ya luas sekali kajiannya. Kenapa kita bilang begitu? Karena ini menyangkut tentang masalah cinta yang menjadi unsur penting dalam kehidupan manusia, dan pembahasannya boleh dikatakan nggak pernah selesai. Dan apalagi yang kita bahas ini adalah versi Al-Quran ataupun versi Islam. Ya. Maka kajian ini menjadi sangat luas sekali, dan mudah-mudahan waktu kita meskipun sedikit, kita bisa mengambil inspirasi dari apa yang kita kaji pada pagi hari ini untuk kita bisa mencapai ya keberlimpahan cinta itu dalam keluarga yang ada bersama kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin memulai sedikit dulu tentang kisah cinta ya. Di antara banyak kisah cinta di dunia yang ada ya, kita bisa melihat diantaranya cinta sejati antara Khadijah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya nggak bahas panjang-panjang tentang kisah cinta ini, tetapi umumnya kita mengerti bahwa Khadijah bintu Khuwailid ini adalah cinta pertamanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ketika beliau atau Khadijah ini wafat ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini benar-benar nggak bisa lepas juga dari bayangan ataupun kecintaannya kepada Khadijah, sehingga Aisyah radhiyallahu anha yang menjadi istri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selanjutnya juga merasa cemburu ya kepada Siti Khadijah ini, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam seringkali mengungkapkan pujiannya kepada Khadijah binti Khuwailid ini. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Khadijah, cinta Khadijah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini merupakan cinta sejati, karena kedua-duanya ini ya saling mendukung, saling membantu dalam konteks dia berjuang ya, dalam konteks keduanya ini juga melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Khadijah sebagai istri pertama yang menjadi saksi atas turunnya wahyu pertama bagi Rasulullah SAW setelah diterima di Gua Hira, kemudian Rasulullah SAW pulang ke rumahnya ya, kemudian beliau mengatakan zamiluni, zamiluni ya, selimutkan aku, selimutkan aku. Di situ Siti Khadijah yang kemudian menenangkan Rasulullah SAW. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah-kisahnya banyak sekali, kecintaan Rasulullah SAW kepada Khadijah dan juga Khadijah kepada Rasulullah SAW. Sampai ketika wafatnya Khadijah ya, radhiyallahu anha, sejarah-sejarah Islam menyebutnya sebagai Amul Huzn ataupun tahun kesedihan, karena di situ Rasulullah SAW sangat berduka dengan wafatnya istri beliau. Setelah Siti Khadijah ada banyak ya istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi semua istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah ada yang bisa mengalahkan cintanya Nabi kepada Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Kunci daripada berlimpahan cinta antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Khadijah ya, tadi sudah disampaikan adalah dalam konteks beliau berdua, mereka berdua sama-sama berjalan di atas sebuah garis ya perjuangan, garis dakwah, garis ketaatan kepada Allah, sehingga mereka bisa menyempurnakan. Kemudian yang kedua ada lagi cinta antara Fatimah radhiyallahu anha dengan Ali radhiyallahu anha. Ini juga termasuk yang boleh kita menjadikan inspirasi dari cinta mereka berdua. Fatimah radhiyallahu anha ini adalah putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sebelum Ali radhiyallahu anhu meminang melamar Fatimah radhiyallahu anha, Fatimah radhiyallahu anha ini sudah pernah juga dipinang ataupun diminta oleh Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab, tetapi Fatimah radhiyallahu anhu tidak mau menerimanya. Kemudian Ali radhiyallahu anhu yang kemudian datang kepada Rasulullah SAW untuk meminang Fatimah, dan Fatimah kemudian setuju untuk menjadi istri daripada Ali radhiyallahu anhu. Dalam perjalanan kesehariannya antara Fatimah dan Ali radhiyallahu anhu ini bukan perjalanan yang bergelimang harta ya.
Bahkan pernah di antara satu hadis disebutkan bahwa Ali radhiyallahu anhu meminta tolong kepada Rasulullah SAW dihadiahkan atau diijazahkan zikir yang bisa membuat mereka secara ekonomi lebih baik. Rasulullah SAW kemudian memberikan nasihat kepada keduanya untuk mengucapkan Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, dan La ilaha illallah. Itu setelah salat wajib. Yaitu dilakukan oleh Ali radhiyallahu anhu dan Fatimah radhiyallahu anha. Ya, ini cara Rasul sallallahu alaihi wasallam yang boleh juga kita terapkan ya dalam kehidupan kita berkeluarga. Ada zikir yang memang bisa ya memudahkan kita untuk dilapangkan rezekinya. Di antaranya adalah tadi membaca Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, dan La ilaha illallah. Ya, kita baca itu setiap sholat wajib. Kadang-kadang ada juga di antara kita yang lupa membaca ini ya, di antara doa-doa atau zikir yang lain, atau kita terburu-buru. Semoga kita mengambil inspirasi dari apa yang dinasihati Rasulullah SAW kepada Ali radhiyallahu anhu dan juga Fatimah radhiyallahu anha ini. Mereka hidup secara ekonomi yang lemah ya, tetapi yang mengikat di antara mereka cinta. Sehingga suatu hari ketika sedang berduaan gitu, diriwayatkan Fatimah radhiyallahu anha pernah mengatakan kepada suaminya Ali radhiyallahu anhu, dia mohon maaf ya katanya, karena sebelum menikah dengan suaminya yang sekarang yaitu Ali radhiyallahu anhu itu, beliau mengatakan dia sudah pernah jatuh cinta dengan seorang pemuda. Nah, Ali radhiyallahu anhu tuh kaget dengar seperti itu. Kemudian beliau mengatakan, lalu gimana gitu? Apakah kamu menyesal menikah sama aku gitu ya? Ini kisah-kisah cintanya nih ya, romantisnya. Lalu Fatimah sambil tersenyum mengatakan, saya jatuh cinta dengan pemuda sebelum menikah dengan pemuda itu. Dan pemuda itu adalah kamu gitu ya. Namanya Ali ibnu Abi Thalib. Ini kisah romantisnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada lagi kisah Hanzalah bin Abi Amir dan Jamilah binti Abdullah ya. Ini sama-sama kedua-duanya sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, tetapi peran keduanya atau peran khususnya kepada Hanzalah ini sangat sebentar. Beliau seorang pemuda yang masuk Islam ya, beriman kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Allah, tapi ketika dia menikah, satu hari beliau menikah ya, ternyata di malam harinya Rasulullah SAW mengumumkan atau memobilisasi para sahabatnya untuk berjihad di jalan Allah. Nah, ketika dalam malam itu, malam pertamanya Hanzalah dan Jamilah itu, ya, dia melakukan hubungan suami istri. Ketika itu beliau mendengar Rasulullah SAW mengajak ataupun memobilisasi para sahabat untuk berjihad. Dengan segala bentuk kerisauan ya, kegalauan hatinya, di malam pertama beliau bersama istrinya. Tapi akhirnya beliau lebih mendahulukan Allah dan Rasulnya. Kemudian beliau berangkat izin dengan Jamilah, berangkat untuk berjihad. Dan ternyata dalam perperangan yang Hanzalah bin Abi Amir ini masuk ke dalamnya, beliau kemudian wafat, gugur sebagai syahid. Dan yang mengejutkan Bapak Ibu semua, ya, ketika pagi hari dan siangnya jenazah-jenazah para peserta ataupun para pahlawan ya, para mujahidin itu diperiksa oleh Rasulullah SAW, sahabat-sahabat terkejut yang memeriksa jenazah-jenazah itu gitu ya. Ternyata ada salah satu orang yang kemudian sekujur tubuhnya basah ya, kepalanya basah, bajunya basah ya, badannya semua basah, padahal mereka berperang dalam suasana yang panas, tidak ada air di situ. Para sahabat kemudian mengadu kepada Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW datang kepada jenazah itu. Ternyata jenazah itu adalah Hanzalah bin Abi Amir. Rasulullah SAW kemudian menjelaskan bahwa Hanzalah ini ya malam pertama bersama istrinya, kemudian berangkat untuk berjuang, dan kemudian gugur di dalam peperangan tersebut, ya. Dan dia jenazahnya atau ruhnya itu, kata Rasulullah SAW, ya, disambut oleh para malaikat dan dimandikan. Ya, dimandikan oleh para malaikat sehingga tubuhnya itu basah. Dalam kitab-kitab sirah disebutkan Hanzalah ini punya salah satu sebutan ya, namanya Ghosilul Malaikah, orang yang dimandikan oleh malaikat. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sekedar sedikit dari sekelumit kisah cinta yang pernah ada di zaman di mana manusia pada zaman itu adalah manusia terbaik. Ya, generasi manusia terbaik, sebagaimana dikatakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, khairul quruni qurni,
tsummallazi yalunahum, tsummallazi yalunahum. Sebaik-baik zaman adalah zamanku, kata Rasulullah SAW. Kemudian berangsur-angsur zaman setelahnya, dan zaman setelahnya. Kita sekarang berada dalam zaman yang sangat jauh dari Nabi SAW. Dan secara kualitas kita juga mengakui bahwa kondisi kita, umat Islam, dan juga umat manusia secara umum makin jauh daripada petunjuk Nabi SAW. Yang kita bicarakan ini adalah sekelumit daripada kisah cinta generasi sahabat yang bisa dan sangat penting menjadi inspirasi kita pada saat hari-hari ini.